Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang mengubah bentuk energi. Ini adalah pelajaran IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka. Langsung saja yuk. Anak-anak, suatu energi manfaatnya baru akan terasa apabila mengalami perubahan bentuk energi. Nah, di sini energi itu mempunyai hukum yang disebut hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi kita itu tidak dapat menciptakan energi ataupun memusnahkan energi, tapi kita bisa memanfaatkan energi itu ke dalam bentuk yang lain. Anak-anak, proses perubahan energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang berbeda itu disebut transformasi energi atau perubahan energi. Bisa juga disebut konversi energi. Kita sebagai manusia itu memanfaatkan energi dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Nah, di sini ada beragam macam-macam energi, yaitu ada energi panas, energi gerak, energi potensial, energi listrik, energi bunyi, energi cahaya, energi angin, dan energi kimia. Nah, kalian akan belajar tentang berbagai macam energi ini. Contoh perubahan energi. Yang pertama adalah energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, yang pertama manusia melakukan kegiatan. Nah, makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh kita. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh itu bisa diolah menjadi sari-sari makanan, kemudian diubah menjadi energi gerak yang membuat seluruh bagian tubuh kita dapat bergerak. Nah, dari sinilah energi kimia menjadi energi gerak. Kita bisa makan, bisa berlari, bisa bergerak, itu karena perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Yang kedua adalah kendaraan bermotor. Mobil dan motor itu menggunakan bahan bakar bensin untuk bisa menjalankan mesinnya. Nah, energi kimia yang tersimpan di dalam bensin itu bisa mengubah energi kimia menjadi energi panas dan menjadi gerak sehingga mobil dan motor bisa kita gunakan sehari-hari. Contoh yang kedua, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai pada ponsel. Nah, energi kimia itu bisa diubah menjadi listrik. Pada baterai itu menyimpan energi kimia. Ketika digunakan, baterai akan menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian bisa diubah lagi ke bentuk lain sesuai fungsi alatnya. Misalnya pada baterai di lampu senter. Nah, ini bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya yaitu lampu senter. Kemudian pada ponsel itu baterai itu dari energi kimia berubah menjadi energi listrik, kemudian bisa menjadi energi bunyi dan cahaya sehingga HP tersebut bisa kita mainkan. Contoh yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Nah, contohnya adalah televisi. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain, misalnya bunyi dan cahaya pada televisi. Nah, televisi ini karena dinyalakan itu bisa mengubah bentuk energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Misalnya kita menonton film, itu bisa keluar bunyinya atau suara film tersebut dan juga cahaya, yaitu gambar dari film tersebut. Contoh berikutnya adalah energi listrik menjadi energi gerak, misalnya pada blender, mesin cuci, dan mixer. Ketika kita menyalakan listrik, kemudian menggunakan blender, misalnya untuk membuat jus, itu blender akan bergerak, sehingga jus tersebut bisa halus dan kita minum. Pada mixer juga seperti itu. Kita bisa mengolah makanan menggunakan mixer. Mixer akan bergerak. Dan pada mesin cuci juga ketika kita mencuci, kita tancapkan ke listrik, kemudian baju kita masukkan, mesin cuci tersebut akan bergerak menggiling baju tersebut. Contoh berikutnya, energi gerak menjadi energi bunyi, misalnya pada gitar dan gendang. Nah, gitar yang dipetik itu sebenarnya menimbulkan energi bunyi atau suara yang berasal dari gerakan tangan kita ketika bermain.
gitar tersebut. Pada gendang juga seperti itu. Ketika kita memukul gendang menggunakan gerakan tangan kita, gendang itu akan menghasilkan bunyi. Nah, di sini terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Kemudian energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah pada penanak nasi atau magicom, kemudian oven, kompor listrik, dan setrika. Nah, ketika kita memakai alat-alat ini, kita mengalirkan energi listrik menjadi energi panas. Pada penanak nasi ini bisa menghangatkan nasi kita, kemudian pada oven juga bisa menghangatkan atau membuat makanan menjadi panas. Kompor listrik juga bisa membuat makanan yang kita olah menjadi panas. Pada setrika itu juga bisa menghasilkan panas sehingga kita bisa menyetrika baju dengan rapi. Jadi ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Berikutnya adalah energi gerak menjadi energi cahaya. Contohnya pada sepeda dinamo. Nah, di dalam sepeda ini itu terdapat magnet yang berbentuk U, kemudian suatu kumparan atau lilitan kawat. Nah, ini berada di dalam magnet akan berputar apabila kepala dinamo itu dipakai untuk memutarkan magnet yang menyebabkan arus listrik. Nah, pada sepeda ini jika kita mengayuhnya sangat keras atau sangat cepat, itu nanti akan membuat lampu pada sepeda dinamo ini menyala. Dan terjadi perubahan energi gerak menjadi energi cahaya, yaitu gerakan yang kita lakukan untuk sepeda ini berubah menjadi cahaya lampu sepeda. Contoh berikutnya, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya adalah menggosokkan kedua tangan ketika kita merasa kedinginan. Nah, anak-anak, ketika kalian merasa dingin, kalian sering kan menggosokkan kedua tangan kalian. Nah, ketika digosokkan itu kalian akan merasa tangan kalian menjadi panas atau hangat. Nah, di situ terjadi perubahan antara energi gerak menjadi energi panas. Gerakan kalian menggosokkan tangan itu menjadi tangan kita panas atau hangat sehingga kita tidak merasa kedinginan. Yang terakhir adalah energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya adalah panel surya. Anak-anak, cahaya matahari itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Caranya adalah dengan menggunakan panel surya seperti gambar di berikut ini ya. Nah, yang menyerap energi matahari itu adalah panel surya. Kemudian di dalam panel surya ini akan terjadi proses yang menghasilkan arus listrik. Setelah itu, penghubung pada panel surya akan menyalurkan energi listrik. Dengan begitu, kita bisa memenuhi kebutuhan listrik kita dari sumber energi alternatif panel surya ini. Nah, pada gambar ini kalian bisa lihat panel surya itu seperti ini. Jadi cahaya matahari itu juga bisa menjadi alternatif untuk menghasilkan arus listrik. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan penjelasan Bu Aulia kalian bisa lebih paham ya. Apabila kalian ingin bertanya, silakan berkomentar atau kalian bisa belajar lebih banyak lagi. Terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.